sama ibunya. Lalu lama-lama dipukul, lama-lama pakai gagang kayu, gagang sapu, lalu didorong, kepalanya terbentur lantai. Nah, di saat dia terbentur lantai, si anak ini lemes, ayahnya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, belum lama ya, belum ada 1 tahun, di September 2020 kita mendengar sebuah berita dari Banten di mana seorang ibu menganiaya anaknya yang kelas 1 SD hingga tewas karena si anak tidak mampu mengikuti pembelajaran daring. Ini sebuah berita yang miris ya. Jadi kita sebagai orang tua dari ya ini menjadi miris untuk kita semua gitu. Dan menjadi sorotan buat pembelajaran, sorotan untuk semua kalangan, semua pihak, baik guru, orang tua, pemerintah. Karena kejadian ini pasti mata rantainya nggak satu hal kan Pak, pasti banyak nih sampai kejadian si ibu hanya karena melihat anaknya nggak bisa mengikuti pembelajaran daring. Anak ini kelas 1 SD loh Pak Jumala. Anak kelas 1 SD, ya Allah, baru dia selesai TK, masuk kelas 1 SD, mungkin dia baru butuh penyesuaian dari dia mungkin belajarnya cara TK ke SD gitu. Apalagi saat ini kita dihadapkan pembelajaran via daring yang mana belum tentu semua anak itu mampu dan siap dengan daring kan. Ada anak-anak yang memang nggak bisa gitu lewat visual, lewat auditori, dia harus dengan kinestetik gitu. Nah, ini menjadi sebuah hal yang tadi miris banget Mbak Jumala. Saya sampai rasanya kayak baca berita ini kayak ini Pak, nggak apa ya, campur aduk lah, di dalam dada saya tuh campur aduk. Kebayang nih bagaimana perasaan orang tua saat itu. Saya yakin Pak, itu mungkin orang tua nggak ada niat untuk membunuh, ya kan? Dia pasti kan karena toh dia itu sampai dia membunuh itu kan karena dia sayang, karena anaknya kepingin anaknya bisa ngikuti daring gitu kan. Tapi rasa sayang yang kebablasan, ya kan? Berarti orang tuanya ini sudah kurang edukasi tuh Pak, ya kan? Si orang tua ini nggak punya keimanan yang kuat, jiwanya nggak kuat, imannya nggak kuat, dan nggak punya edukasi. Nah, kalau Pak Jumala, menurut Pak Jumala gimana Pak? Ya, saya menggarisbawahi apa yang Bu Zakia sampaikan. Satu, mungkin kurangnya pengetahuan tentang tumbuh kembang anak. Iya. Tugas siapa? Yang paling dekat ya gurunya atau sekolah. Pengetahuan tentang tumbuh kembang anak dikaitkan dengan budaya baru sekolah daring. Iya. Ini sekolah itu harus kasih tahu ke orang tua, agar orang tua tahu bagaimana cara mendampingi anak sesuai dengan perkembangan pertumbuhan psikologinya. Iya. Lah kalau anak SD nggak bisa kan ya nggak apa-apa. Nah itu. Jangan sampai anak itu ditekan-tekan, akhirnya orang tuanya yang kena. Dan ketika pihak sekolah mungkin nekan, orang tua merasa tertekan, dia nekan anak jadinya. Iya. Pasti. Dia nekan anaknya karena anaknya tidak bisa berprestasi. Lo anak kelas 1 dituntut prestasi, barangkali saya nggak ngerti. Ya ini kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu juga ya. Tetapi begini ya, saya menganalisa dari berbagai sudut. Tetapi dengan data yang minim, ini kan datanya minim sekali. Iya, datanya minim. Penyebabnya apa? Tapi kita kan meraba-raba ini ya. Kemungkinan yang pertama adalah orang tuanya nggak ngerti cara menangani anak. Bagaimana kalau kelas 1 itu tidak harus dia bisa apa, nggak harus. Kelas 1 itu namanya juga masih usia bermain, gitu kan? Nah itu orang tua mesti dikasih tahu sama sekolah. Jadi orang tua tuh langsung aja sekolah itu memberitahu ibu-ibu ini anak-anak nggak bisa nggak apa-apa gitu. Ini masa gitu. Jadi terus di ini. Jadi orang tua nggak merasa tertekan. Bapak ibu misal
Yang terpenting adalah anak itu mau saja sudah seneng. Iya, enjoy aja sudah seneng. Enjoy aja sudah seneng. Lah kalau nggak mau ya dibujuk, jangan dipukul. Ngono loh maksudnya itu. Jadi ada pendidikan parenting untuk mendampingi anak sekolah daring. Apalagi di masih usia dini. Iya. Saya masih dini kelas Masih 1 dini. itu. Di sini Pak diceritakan si anak ini itu awalnya dicubit sama ibunya. Lalu lama-lama dipukul. Lama-lama pakai gagang kayu, gagang sapu. Lalu didorong, kepalanya terbentur lantai. Nah, di saat dia terbentur lantai, si anak ini lemes. Ayahnya masuk. Ayahnya memang masuk. nggak sengaja datang. itu kalau kebentur lantai itu karena ya kebentur Nggak itu sengaja, kecelakaan ya, nggak ada niat kan. Lalu si ayahnya masuk, dibawalah sama si ayah sama ibunya ke rumah sakit. Dalam perjalanan si anak ini meninggal. Lalu ini kalau diceritanya nih dikuburkan dengan masih pakai baju lengkap sekolah, masih pakai baju sekolah itu lengkap. Langsung pulang dari itu saat meninggal itu langsung dikuburkan, Pak. Nah, ini kan berarti menunjukkan si orang tuanya ini minim edukasi tuh, Pak. Iya kan? Kalau memang nih si orang tua ini tahu ilmu, punya keimanan yang ini itu kan itu ya dibawa pulang, namanya kecelakaan. Iya. Ya Tapi mungkin ya gelap mata juga. Gelap mata ya mungkin Mata panik. itu artinya tidak tahu aku harus berbuat apa. Nanti dimarahi banyak orang yang begitu-begitu. Ya tadi karena tadi ya istilahnya. Ya ini ya salah masyarakat, salah kita semua kalau yang terus tidak ngerti bagaimana solusi itu ya. Dia nggak ada yang ngajak ngaji, nggak ada yang ngajak. Lah iya. Sampai kalau yang itu tadi loh ya, yang kemudian dikubur. Nah ya sampai dikubur sendiri perjalanan. Kalau dia itu cukup pendidikan agamanya, pasti dosa dong, pasti mengubur sendiri, tidak dikafani. Nggak ada kafan, nggak ada mandi, nggak kan ada. Jelas iya. Quran. Nah itu siapa yang salah itu fardu kifayah, itu kita semua ikut bersalah. Jadi mendidik orang tua supaya dia tahu bahwa kalau anak orang meninggal itu harus dikafani, apalagi dia orang tuanya itu kan punya kewajiban. Iya. Dari sudut dia mengubur sendiri, tapi kalau dari sudut yang tadi daring itu menurut saya memang yang punya kewajiban terdekat ya sekolah. Sekolah mesti membekali orang tua, memastikan supaya orang tua tidak stres menghadapi sekolah daring. Iya. Jadi memang pembelajaran daring ini fokusnya bukan hanya ke anak, ya kan? Tetapi fokus utama juga karena ke orang tuanya, karena ini nih yang adaptasi bukan hanya anak kan, Pak? Si anak adaptasi daring, orang tuanya adaptasi daring. Ya. Yang mana orang tua sekarang ini pendidikan bukan hanya untuk anak, tapi pendidikan buat orang tua. Nah, ini berarti solusinya, Pak. Itu sekarang very important thing. Kita sepakat ya, Pak. Solusinya berarti sekolah tuh saat ini itu juga ada kelas khusus orang tua. Bagaimana memberikan ya orang tua rutin juga seminggu entah 2 kali berapa rutin gitu. Dikasih stimulus, dikasih terus diulang-ulang. Kembali lagi kan ulang-ulang. Si guru itu jangan hanya sekali saja memberitahukan ke orang tua di awal, mungkin awal tahun ajaran dikasih tahu bahwasanya begini-begini. Tetapi itu perlu diulang seminggu 2 kali, 3 kali kalau perlu kan. Bahwasanya kita nggak usah target anak prestasi, anak anak mampu beradaptasi saja sudah sebuah kesuksesan kan. Yang awalnya mereka harus datang ke sekolah, mereka harus ngadep di depan komputer, di depan handphone. Nah ini ukuran indikator anak itu sudah harus digeser juga. Iya, tentu saja. Iya toh Pak, kita ini sudah bergeser nih dari pembelajaran luring ke daring. Maka indikator-indikator luring itu juga harus kita geser. Belum lagi bergeser dari pendidikan pola lama ke pendidikan pola baru, abad 21. Iya. Jadi ada 2 nih. Tapi kalau kita bergeser pola pendidikannya, tapi indikator penilaian atau masih lama tertekan anak. Iya kan? Gitu Pak Jumala. Masih ada satu lagi yang saya nggak tahu juga solusinya bagaimana, karena ini juga masalah bangsa ya. Dengan kejadian daring ini ya, sekolah daring, bekerja daring, itu banyak orang tua yang kehilangan pekerjaannya. Ini juga situasi yang perlu kita, karena dia harus mendampingi anaknya. Satu mendampingi anaknya, tapi pada sisi yang lain dia harus cari uang. Jadi kalau dia dipaksa mendampingi anaknya mudeng-mudeng atau anaknya mengganggu dia nyari pekerjaan, besok gak bisa makan. Itu akhirnya kadang bisa ini jadi masalah yang lain lagi.
Nah, jadi ya departemen sosial, ya departemen P&K ya, itu juga ikut memikirkannya, terus kemudian ekonomi. Iya. Yes, tugas pemerintah dan masyarakat ya, kita nggak semata-mata nyalain pemerintah, tapi kita semua, ayo kita saling gayung bersambut. Aduh, mata rantai masalah kita ini banyak panjang sekarang ya. Jadi jangan gini loh, poinnya saya ojo semata-mata orang itu disalahin karena sudut dari persoalan ini banyak. Iya, dan saya rasa begini Pak, kejadian si ibu ini ya di Banten ini tuh saya rasa mungkin kejadiannya banyak di beberapa daerah. Iya. Mungkin dengan berbeda-beda kan ceritanya, tetapi memang naasnya si ibu ini tadi kebetulan ketika mukul anaknya terbentur kan, jadi itu sebuah kecelakaan. Menurut saya kecelakaan. Cuman pola pendampingannya yang harus dibetulin oleh sekolah mestinya. Iya. Demikian sahabat, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang besar ya buat kita semua. Dan ini bukan hanya permasalahan pada satu keluarga, tapi seluruh keluarga di Indonesia. Permasalahan kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan jalan buat kita semua. Demikian sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.